Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad. Selamat menjalankan aktivitas sahabat Atmajaya Motor Lover dimanapun Anda berada. Aktivitas sih macam-macam, ya kerja, ya istirahat, ya turu, mangan, itu aktivitas. Sekarang ini saya review jam 1 siang ya, mumpung belum hujan ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu bersyukur. Syukur itu penting. Temanya soalnya mobilnya harus mobil bersyukur. Ini saya mau bikin review edukasi tentang sedan Civic Wonder. Jadi Civic Wonder dengan rentang harga antara 10 ke 20 juta. Ya pokoknya nggak sampai 20 juta lah. Nah, itu apa yang teman-teman dapatkan. Nah, tapi juga ada mobil begini yang di bawah 10 juta juga ada. Tapi ya rada hancur banget lah. Ya yang masih untuk layak dipakai ya, jadi sedan antara 10 ke 20 juta yang masih layak untuk dipakai ya, jadi reviewnya begitu. Nah, disimak baik-baik, jangan di skip, iklannya ya dibantu. Nah, nanti kalau saya dapat pendapatan dari situ juga buat saudara-saudara kita yang duafa. Cuma saya nggak pernah publis ya. Oke, silahkan saksikan video berikut. Joy of the first steps of a child. It's the joy of your great grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace, no we ain't losing ground. We won't give up and we won't turn around. Look at the big wide world we're living in. Yeah, I'll keep running until I just... Oke, dalam melihat Civic Wonder ya, sebetulnya antara mobil 10 ke 20 juta itu pilihannya mungkin di Corolla DX, Civic Wonder, Mitsubishi Lancer SL. Tapi itu pun kalau kita beli DX ataupun si SL, mesti kan teman-teman banyak tanya di situ, ataupun si Corolla KE 30 itu kondisinya juga tanda kutip ya begitulah. Kita cari yang mesin sehat itu juga relatif, rem sehat itu juga relatif sulit. Nah, tapi untuk Wonder itu juga kalau kita nyarinya sabar, itu kita juga bisa dapat yang seperti ini. Nah, jeleknya apa mobil ini? Banyak. Bagusnya apa? Banyak. Banyak bagusnya sama jeleknya. Kalau ATM-nya itu di bawah 20 juta. Tapi kalau ATM-nya tebel ATM-nya ya ini seperti sampah rosokan. Jadi gitu ya. Tapi jangan khawatir untuk sahabat anak muda yang baru-baru menikah, baru meniti karir. Saya dulu juga belajarnya mobil begini. Nggak ada orang itu ujuk-ujuk langsung ndek dhuwure wit klopo kae. Nah, nek gak belajar menek dhisik iku gak usah. Klopo lak dukur sih ya. Nek sampean moro langsung ndek dhuwur iku gampang ceblok, gampang runtuh, gampang kena angin. Nah, beda nek warisanmu akeh iku siji. Beda kalau warisannya banyak. Kalau kita kan berangkat dari bawah. Nah, gitu ya. Jadi saeneke. Dan membeli mobil begini ini cluenya, kalau kita punya uang, kalau kita karyawan ataupun usaha masih kecil dengan penghasilan anggap aja 3 juta ke bawah, kita penghasilan pasti ya, jadi nggak pasti ya, kita punya uang 15 jutaan misalnya, di bawah 20 kita membeli mobil yang kondisi begini, saya kira itu lebih bijak daripada kita uang segitu kita pakai beli yang DP minim, nanti angsurannya sampai 4-5 tahun, angsurannya juga 3 juta per bulan. Nah, untuk pribadi loh ya, beda kalau Anda ini usahawan, Anda katakan driver online itu beda. Nah, gitu, ini untuk sebatas dipakai jarang-jarang, kadang-kadang kebutuhannya ke
ke pasar, ke rumah orang tua, orang ke kerabat, ke buah, gak kudanan, this worth it. Karena dengan kita membuat hutang yang baru yang cukup banyak, itu membuat masalah yang jauh lebih besar. Clue-nya di situ. Oke, kita sekarang review ini. Jadi pertama kita lihat itu, orang lihat mobil kan nggak mungkin ya langsung tanya mesin, tanya kontak, kan kita lihat bodi. Bodi begini, iki gak mbok cat yo api, sampan cat lagi juga bagus. Kalau ngebiur berapa Mas Ongki di tempat sampean? Kalau mobil belinya di saya, ngebiur total segini sekitar di bawah 5 juta yang pasti. Itu yang pokoknya bagian luar terima bersih. Tapi ini nggak sampan cat juga nggak apa-apa, ini masih pantas. Ada bintik-bintik cacat-cacat ini juga sangat bisa dimaklumi. Oke ya, sekarang muter. Untuk Civic itu pembahasan bodi itu hampir semua Civic, keluarga Civic ya, sebelum Civic yang 2000 ke atas, tahun 2000 ke atas itu kalah di sistem silen kaca. Jadi mulai kaca depan, belakang, samping ini silen-silennya kaca biasanya banyak yang kalah. Lah ini saya dapat mobil ini silen kacanya relatif baik, termasuk depan sini loh. Ini sudah ada apa, silenan ulang tapi masih baik. Nah ini kondisi yang begini ini termasuk kondisi silenan yang masih begini itu termasuk kurang dari 20% stok yang ada di pasar. Jadi misalnya di Embong itu 100 mobil loh yang kondisi silenan begini, mungkin hanya 20 mobil yang begini, yang lainnya jauh lebih buruk dari ini. Terus ada gak Mas Ongki yang mobilnya jauh lebih bagus daripada ini, atau yang masih seperti kayak mending kayak baru? Itu banyak, ada kok. Banyak itu jumlahnya banyak, tapi kalau kita persentase ya hanya mungkin kurang dari 3% atau di bawah 5% lah itu. Tapi harganya juga tidak di ring angka ini, jadi kita nggak mau masuk ke situ ya. Itu masuknya ke ranah kolektor item, rare item, pembelinya kolektor item. Nah, kita kan bahasnya kan mobil sehat 10 jutaan di bawah 20 dengan kantong pas-pasan. Kita topiknya itu di sini ya, gitu. Nanti soalnya kalau yang mobil barangnya rare item gak sesuai karo ATM gitu loh ya. Oke, jadi ini kondisi ini sudah baik. Terus bawah-bawah sini apakah ada kropos? Pasti ada. Kayak bawah-bawah ini pasti ada kropos gitu ya. Jadi kita bahas baiknya dulu dan jeleknya berimbang. Kemudian kita lihat dari pintu ini, biasanya yang bawah ini mesti keruwopos. Ini juga sudah ada tapi sedikit banget. Sudah ada tapi sedikit banget. Itu dalamnya mobil ini. Nah, ini kategori juga masuk sangat bagus untuk ukuran mobil under 20. Nah, dalamnya sangat bagus. Untuk dalam ini adalah hal yang tidak bisa diperbaiki. Jadi kalau joknya rusak, itu ya rusak. Kalau kalian perbaiki, di retrem ulang juga nggak akan bisa seperti begini. Nah, artinya backlightan baru. Ini doktrin juga backlightan baru. Apa? Kalau sudah backlightan baru, ini kan masih orisinil. Nah, dashboardnya masih utuh, tidak pecah-pecah. Ini juga nilai plus tersendiri. Ini juga tidak mudah cari yang dashboardnya masih begini. Cari setirnya yang masih bawaan, karena di zaman dulu itu banyak orang suka mobil itu setirnya diganti ala racing-racingan. Nah, jadi model dashboard begini itu masih cukup asik. Kemudian ini ada kisi AC, ini ada jam. Nggak tahu ini jamnya masih bisa apa enggak, kena nggak mau ya? Nyala. Oh nyala ya. Oh jadi mas kamu. Tapi oh blurred ya, tapi nyala. Aku lupa tadi. Kemudian AC ini bisa, cuma nggak begitu dingin, nggak bisa dingin, intinya gitu. Handrem masih bisa, rem masih oke. Itu juga sesuatu yang nggak mudah untuk dicari. Nah, bagaimana kalau dapat yang rem sudah busuk kayak gitu ya, perbaikan, cuma kan lumayan, masih 1 jutaan lebih bisa kadang-kadang. Ini transmisi juga plek, nah masih enak. Nah, speedometer ini nyala, kilometer RPM insya Allah nyala tadi. Nah, jadi masih mobil ini kategori ya sangat terawat. Nah, untuk ukuran mobil kepala 10.
kita pelan ya. Untuk sentralok saya kurang tahu mobilnya ada sentraloknya asli apa enggak, cuma tak pastikan ini sudah busuk lah untuk masalah sentralok. Kayak ini ontelan kaca nih hilang, nanti dibelikan. Kayak gini tuh murah banget, beli ontelan kaca ini sekitar 18.000. Nah, kemudian ini kunci masih bawaannya juga masih ada. Ini kunci bawaan modelnya lah ini rupanya sembuh lah, bawaan bawaan kita pun kuncinya modelnya lah ini. Sekarang kita buka bagasi. Nah, kalau digini kan sudah ada dembole, tapi mobil ini kencang, jadi bisa dibilang apa ya, bakalan bahan. Ini masih tipis dan ada lekukan. Nah, lampu belakang ini pasti dimana-mana saya lihat tuh hampir semuanya pada ambiar, udah pecah, retak, terus ada jamure, ada lumute, terus di dalamnya ada ikannya, ada aire. Nah, kalau dikasihkan cupang kayaknya juga bisa, tapi ini masih sangat bagus, tidak pecah. Nah, untuk spare part ini memang untuk lampu kayak gini, kalau toh ada yang baru itu mahal, kalau toh ada bekas itu juga kadang-kadang rekondisi dan juga nggak sebagus ini. Ini masih orisinil. Biasanya kan teman-teman kayak ini pecah, cuil, bolong gitu ya, itu kan digereji gini, serat terus ditempel. Kalau dari sekitar jarak 5 meter kelihatan utuh, tapi kalau di dekat sampai 1 meter kelihatan. Nah, kalau ini kan masih asli dan tidak pecah. Ini juga sesuatu banget, yang pecah di sein belakang ini. Lampu model begini sampai di Civic LX. Wonder itu muncul di tahun 84 ya, mulai 84, 85, 86, kemudian 87 beda. 87 sudah mesin 1.5 ya. 87 sudah power window, kalau yang ini belum. Ini untuk bagasi, teman-teman bisa lihat. Oke, untuk bagasinya, wah, ini masih worth it. Kita lihat ke keroposannya. Walah, dilimir. Tapi kayaknya saya utuh, nanti ditelosori aja. Nah, itu kan masih utuh. Nah, ini bahan ini bisa direstorasi, dan ini belakang insya Allah ini tidak accident, jadi utuh. Ini utuh. Ini kita juga sulit cari mobil sudah 30 tahun lebih, ini 35 tahun ya mobil ini ya usianya, itu tidak keropos di sininya dan juga tidak laka. Mobil ini depan belakang utuh, tidak laka. Ini juga sulit karena maksudnya walaupun tidak kecelakaan dengan tabrakan karo truk puso, itu minimal nabrak sepeda apa kan mesti cacat lah, karena sudah 35 tahun kan sakti-saktinya wong nyober iku nek 35 tahun ini kan mesti ono apese. Ngono lho, kan enggak ono wong enggak apes iku, mesti ono apese. Karena dalam hidup kita ini ada hari keberuntungan, ada hari sial. Gak ono wong tanpa sial itu, dan juga nggak ada orang yang sial terus tanpa beruntung. Jadi kalau kalian masih nasibnya kurang baik sekarang, jangan putus asa, jangan patah harang, karena masih tetap kalian sak sial-sialnya punya hari beruntung. Itu ya cluenya itu. Oke, untuk platnya nomor ini kan Malang. Ini pajaknya sekitar 300-400 ribuan lah. Ini pajaknya masih hidup. Nah, gitu. Oke ya, untuk ban sama aja dengan yang lain. PCD-nya 4x100, kalau kalian beli harga bannya juga sama. Jadi dari sisi bodi, kemudian kadang sering keropos itu Civic di, mohon maaf saya nunjuknya pakai kaki, memang ini tempatnya kaki. Di mana ini? Di lantai. Kadang lah tandanya keropos gimana, kalau kalian pakai jalan itu kadang-kadang lantai ini gluduk gitu, kalau kayak ada goyang. Jadi lantai ini kena kaki gini, dia ada kayak goyang. Nah, itu berarti bawahnya patah atau keropos. Biasanya dicoba jalan itu kerasa, tapi ini tadi tak coba belum kerasa saya ya. Jadi intinya mobil ini untuk dari sisi bodi ada jeleknya, tapi sangat bisa ditoleransi, sangat bisa dimaafkan, dan mobil ini bisa direstorasi. Oke ya, untuk dari depan lampu-lampu ini utuh, belakang tadi masih bagus semua, Stanley. Depannya juga utuh, lampu-lampu ini utuh, enggak pecah, enggak apa. Nah, kalau lampunya mobil lama tuh kok gak mencoklat, kok gak seburem mobil-mobil sekarang, ngomong Avanza Xenia sekarang ya, karena mobil dulu itu bahannya lampunya kaca. Jadi lampunya kaca, kalau lampu kaca itu lebih kuat, cuma mahal. Oke ya, kita sekarang buka. Nah, jadi kap mesinnya bukan dari depan sini, tapi dari sini.
Oke ya, untuk mobil Jepangan gini, kalau mobil Eropa bukanya dari belakang kadang-kadang. Ngomong aja BMW-nya Mas Boy itu dari belakang. Kalau ini dari depan sini. Ini juga nilai plus sendiri, kalian lihat. Ini, Mas kameramen tolong didekatkan ya. Ini tidak nabrak, silenanya utuh. Kalau mobil dulu tuh kalau nabrak pasti kelihatan. Kenapa? Kalau zaman dulu pihak asuransi itu kayaknya nggak ada. Nah, ada pun untuk pihak bengkel itu kayaknya juga nggak ada membelikan kap baru. Jadi kalau mobil nabrak mesti dikenteng, dilas, diteter, kemudian didempul. Jadi seperti gini pasti kelihatan. Nah, mobil iki pernah nyenggol CDO, ini pasti patah. Kenapa patah? Karena ini tempat cagake kap iki abot. Jadi kan kalau mobil ini pernah nondol gitu ya, kap mesinnya nekuk gitu ya. Ini kan wis lemes. Nah, ini kan besinya sudah lemes atau gampangannya wis enom besi ini. Ini mesti penyangga bagian sini besi sini masih patah. Jadi dicagak ini gak iso kenceng kape, mesti pepleh, kadang miring. Nah, karena di sini sudah nekuk kena penyangga ini. Nah, gitu itu sedikit keluar aja. Jadi baru kap mesin dibuka, dicagak gini pepleh itu berarti wis iku montore pernah dirawat. Tapi itu hanya dugaan, tapi tetap kita harus ngecek lagi. Nah, kemudian dari sini dicek. Nah, mobil zaman dulu itu besi, begini besi. Jadi nek nabrak mesti teteran dan gak iso gini, pasti duduk isinya dempul ya. Ini kan masih utuh. Jadi bisa mobil ini adalah bahan yang bisa dirawat. Kemudian dari sini nomor mesin. Nah, ini namanya tipe mobil ini adalah SB4. Itu dia nomor mesinnya sorry nek ngomong keliru, nomor rangka. Jadi nomor rangkanya utuh. Kebanyakan sudah keropos. Civic LE, Grand Civic itu juga nomor rangkanya banyak yang sudah hilang. Kenapa sudah hilang saya juga tidak tahu, tapi analisa saya adalah kecipratan minyak rem. Jadi minyak rem ini kalau nutupnya nggak rapat atau kalian isinya terlalu penuh, dia kan netes. Lah kena hempasan angin dari extra fan ini ke belakang akhirnya yang sini keropos. Sebetulnya sih kalau tak analisa dari situ. Kenapa yang keropos kok malah tempat nomor rangka, bukan yang sebelah sana-sana? Mesti tak teliti itu dari kecipratan minyak rem. Nah, itu sehingga dia menimbulkan korosi. Itu yang dari mesin. Kalau ada mobil jumper-jumperan dikit-dikit, ini tidak masalah. Ini termasuk sangat sedikit karena hanya satu biji aja jumperannya. Ini masih sangat sedikit. Dan kalau teman-teman mobil beginian, cari yang mesinnya sehat. Kalau yang dapat mesin sehat begini, ini is oke. Coba sekarang tak hidupkan ya. Mobil ini, waduh, mesinnya jangan maknyus. Oh, langsung jreng. Starter langsung jreng. Iki nek zaman cilikanku nek ngegas kaya ndelok apa tong setan nih kalau. Oh, itu nek pas kampanye nek ngegas ngono, nek pas kampanye ngono. Delok nih mburi anu apa beluke. Aman ya? Aman. Aman. Kalau kalian dapat yang nggak ngasep begini ini, kalau kalian sudah dapat yang ngasep dikit-dikit dimaafkan. Kalau yang kalian dapatnya sudah kayak kalian tahu petugas kesehatan yang ke rumah-rumah itu yang bawa fogging itu, nah itu ojo. Terus nek dapat yang sudah kayak fogging gimana? Sakjane ya enggak apa-apa, yang penting regone ketemu. Nah, ngomongnya dipotong 5 juta lah ya apa no. Misalnya gitu ya. Nah, itu dari sisi mesin. Terus kemudian kalau kalian dapatnya mesin sehat ana bocor-bocore ora apa-apa, iku gampang. Murah. Pakai mobil begini murah. Ini 1300 cc. Kalau yang sudah 87 itu 1500 cc. Nah, gitu ya. Iya bener gak ya? Yang 87. Kalau nggak salah 87-nya 1500 cc. Ini ada yang versi pendek itu
atau 2 pintu yang Wonder Sport, atau orang Malang sini menyebutnya Wonder Setrika. Kalian tahu setrika itu ya, karena orang menyebutnya gitu. Itu kalau dapat bagus ya lebih rare lagi, itu harganya juga tinggi sekarang. Bisa 30 juta lebih itu. Kadang ya 50 tembus, tergantung kondisinya. Mobil beginian ini kalau tak restorasi, kalau tak cat lagi, tak restorasi gitu, ini juga tinggi loh, bisa 25 30 bisa. Tapi enggak, saya jualnya begini. Ini sudah, kalau teman-teman punya budget di bawah 20 juta, ini kondisi begini sudah lebih dari cukup gitu. Jadi kenapa saya membawa bahan ini, karena untuk review ini cocok. Ini adalah mobil Civic Wonder yang bagus untuk di harga yang masih rasional ya, yang harganya masih rasional, artinya yang kisaran di bawah 20, kepala 10. Nah, kenapa saya tidak menyebutkan harga secara detail, karena ini adalah video edukasi. Jadi saya dengan penjual sana itu tentu berbeda gitu. Oke ya, kalian dapatnya di daerah mana juga berbeda. Spare part jangan khawatir, untuk mesin ini gampang, mudah. Untuk di Malang sini loh ya, saya kira untuk di Jawa Timur sini masih banyak, di kota-kota kecil juga masih banyak, dan persamaan spare partnya juga banyak. Jadi untuk keluarga Civic itu no problem, jangan khawatir masalah spare part. Dan ini mesin ini ibarat kata ini mobil ini kayak LCGC no, zaman biyen. Wirid banget. Saya ini kalau memilikinya secara utuh belum ya, maksudnya memiliki sampai pakai bertahun-tahun. Tapi saya ini beberapa kali pakai Wonder itu tak pakai dari mana? Dari Malang pulang ke ibu saya ke Bojonegoro sana, itu jarak 200 kilo dari sini, itu habisnya nggak sampai 20 liter ya, habisnya ya perkiraan hanya 17 liter, 15 ke 17 liter itu. Artinya ya irit banget. Kalau ngomong ron berapa nggak penting, sampan kayak bensin sembarang gelem. Jadi kayaknya sih nggak ada perbedaannya. Kita kasih isi pertamax, pertalit, pertapos, pokoknya jumbo isi solar no. Ya, untuk mesin ini yang penting kita kalau pakai luar kota, kalian sangu itu kabel busi, kowel. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan supply listrik, supply strom, sama supply pump. Jadi tentang jalur bahan bakar itu yang diperhatikan cuma 2 situ. Jadi adapun mobil ini mogoknya hanya dari 2 situ. Kalau untuk perawatan sangat mudah, murah. Kalau untuk penyetelan mesin karburator itu nggak perlu orang pinter, kita carinya orang yang telaten. Jadi biasanya yang bisa nyetel karburator sampai enak gitu, bengkel-bengkel yang bapak-bapak yang sudah berumur itu, feelingnya kan lebih kuat kalau nyetel-nyetel karburator gitu. Nah, kalau mungkin teknisi yang baru, mobil sekarang itu pinter di scan. Nah, tapi kalau untuk nyetel-nyetel karbu kayak gitu, feelingnya biasanya sih kurang. Pengalaman saya gitu. Nah, jadi untuk bapak-bapak bengkel yang bengkel lama itu suruh nyetel karburatornya biasanya enak-enak. Ini pengalaman saya. Bisa jadi ini salah dan tidak berlaku di tempat Anda. Nah, berarti bahan bakarnya irit mobil ini. Normal, kan mobil ini sekarang normal ya, itu irit. Kalau kalian sudah dapat setelan karburator normal seperti ini, saran saya ojo diutik-utik. Ojo diutik-utik wis jarne. Kalau kotor ya disemprot pakai karbu cleaner gitu aja. Oke? Untuk listrik ini juga tak lihat masih rapi banget. Nah, kalau masalah kurang dikit-dikit sangat bisa dimaafkan dan bisa ditoleransi. Untuk dalam ya seperti sedan-sedan pada umumnya ya, seperti rasa naik. Kalau rasa naik kan gini. Nah, nggak kalah kalau ngomong naikkan, ini kaki-kakinya katakan sobeker, support sekok, boljuwen, long terot, kalian ganti karet-karetnya baru semua. Naikannya tak jamin nggak kalah sama Civic yang baru, itu nggak kalah sama Civic FD pun naikannya malah empuk ini. Ayo coba komen yang dulu pernah pakai Wonder, kakinya masih baru. Nah, jadi ini katakan kakinya diperbarui, sama yang saya nyoba Civic FD itu keras loh. Bawa Honda Jazz RS itu keras loh, saya nyoba masih empukan ini. Monggo yang tadi yang komen harus yang pernah punya ini, kondisi kakinya sehat normal, sama punya sekarang generasi Honda Civic yang baru yang FD katakan ya, itu silahkan komen, enggak apa-apa. Nah, jadi jangan komennya yang belum pernah punya, nanti nggak tahu kalau nggak pernah punya itu, dan tembung jarine katanya jarine itu nggak masuk, itu harus real experience. Oke, sekarang kita coba jalan. Alhamdulillah, bismillah.
Nah, mau ngepas no kontak ya. Nah. Sekarang kita coba atret. Rem set. Ini speedometer nyala lah. Mati ding jamnya? Duh, Jamnya mati ya? mati. Nah, speedometernya nyala. Normal. Munggah. Wah. Nyepik ya. Aku nggak mobil iki nang Malang, Jakarta no sek wani ya. Pokoknya sangu sangu kunci-kunci karo iku lho. Setrum-setrum wae. Siklane sek ngene. Wes, saya nggak bisa cerita banyak. Yang pasti naikannya Saman lihat sendiri video saya tadi itu, tidak saya percepat. Asli, mobil asli penak. Belum power steering ya. Cukup. Terima kasih. Jadi jangan menyepelekan balung tua. Mobil nek di rumah isih enak ngono. Sama tadi tahu ngegas saya itu wek kokel gak bunyi. Kaki-kaki ada kebeldek sedikit wajar banget. Mesin tak lihat juga masih 90% kering lah. Nah. Oke, handrem fungsi, transmisi enak, kampas kopling enak. Wes kita sulit cari yang begini. Nah, intinya kita cari sehat. Tentu AC ini aktif nggak begitu dingin, tapi aktif ada komplit. Nah, cuma nggak begitu dingin. Dia no saklar Oke ya, gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.